Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adikku, berjumpa lagi dengan saya Hasan Bre dalam berbagi ilmu matematika. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan faktor persekutuan terbesar atau disebut dengan FVB. Baik, bagaimana cara kita menentukan faktor persekutuan terbesar? Ya, seperti biasa, saya tulis dulu bilangan prima ya, karena dalam penentuan FVB ini membutuhkan bilangan prima ya. Sengaja saya tulis bilangan prima untuk mempermudah saya menjelaskan ya. Ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Baik, dalam penentuan FVB ini kita membutuhkan namanya faktorisasi prima ya. Faktorisasi prima seperti biasa. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara penentuan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Baik, dalam menentukan FVB ini saya akan menjelaskan dengan dua cara ya. Nah, insya Allah kali ini saya akan menggunakan dengan cara pohon faktor terlebih dahulu ya. Cara pertama yaitu dengan pohon faktor. Baik, contoh, kita langsung ke contoh supaya lebih cepat paham ya. Tentukan FVB dari 16 dan 20 misalnya ya. Kita coba penentuan FVB dari bilangan 16 dan 20. Baik, kita akan tentukan faktorisasi prima dari 16 dulu ya. 16 ya. 16 ini kita bagi dengan bilangan 2 dulu ya, karena dia 16 bisa dibagi 2, yaitu dapat 16 bagi 2 8. 2-nya lingkar karena bilangan prima. Selanjutnya 8 ini lagi dibagi 2 ya, dapat 4. Terus selanjutnya 4 ini masih bisa dibagi 2 lagi ya. Bagi 2 yaitu 42. Nah, kaki kirinya ini bilangan prima, kaki kanan juga bilangan prima, maka kita cukupkan melakukan pembagiannya. Baik, kita lanjutkan dengan penentuan faktorisasi prima dari bilangan 20. Ya. 20 ini dibagi 2 dapat 10 ya. Nah, 10 ini dibagi 2 lagi dapat 5 ya. Nah, 2 ini bilangan prima, kaki kanan ini juga bilangan prima, maka kita cukupkan melakukan pembagiannya. Baik, kita akan tulis faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut ya. Nah, saya singkat saja ya, faktorisasi prima FP saya pakai ya. Nah, faktorisasi prima dari 16 adalah ya, saya langsung singkat saja Bu, karena sudah saya jelaskan kemarin bagaimana cara menyingkat faktorisasi prima apabila ada bilangan yang sama terulang ya, bilangan yang sama atau bilangan yang terulang gitu. Di sini 16 ya, 16 ini ada bilangan primanya yang muncul tuh 2 2 2 2 2 semua, maka 2 yang kita tulis ya, karena 2-nya yang muncul, maka 2-nya ada berapa? 1 2 3 4, maka ditulis 2 di pangkat 4. Jadi faktorisasi prima dari bilangan 16 adalah 2 pangkat 4 ya. Selanjutnya kita tentukan faktorisasi prima dari bilangan 20. Nah, jadi bilangan yang muncul itu ada 2
duanya ada 2 ya, berarti kita tulis 2. Kita samakan Bu ya, kita susun sama-sama antara 16 dan 20 itu bilangan yang sama muncul. Jadi kita jelaskan maksud persekutuan di sini, faktor persekutuan. Jadi faktor itu adalah bilangan prima yang muncul, persekutuan itu artinya yang sama ya. Jadi bilangan prima yang muncul yang sama gitu ya. Berarti yang sama di sini adalah di 16 20 itu adalah bilangan 2 ya. Di sini 16 itu ada 2, di 20 juga ada bilangan 2 yang muncul gitu. Nah, kita susun mereka ini jadi sama gitu, sejajarkan dia. Ya, kita sejajarkan 2 di pangkat 2. Karena 2, kenapa 2 di pangkat 2? Karena bilangan yang muncul itu ada 2, adalah bilangan 2, duanya itu ada 2, makanya 2 pangkat 2. Terus dikali 5. Nah, sekali lagi saya jelaskan, dari faktorisasi prima dari 16 itu adalah 2 di pangkat 4, sedangkan faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Baik, kita akan tentukan mana faktorisasi prima yang kedua bilangan ini yang sama, yaitu bilangan 2. Jadi kita akan beri tanda kotak ya, kita kotak kedua ini yang sama ini. 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 2 ini kita kotak karena mereka sama gitu. Bilangan pokoknya yang dilihat bukan pangkatnya, bilangan pokoknya 2 ini yang kita kotak. Sementara di sini di bilangan 20 ini ada 5, sementara di 16 ini tidak ada 5, maka dia tidak perlu dikotak, kita cari yang sama saja. Baik, selanjutnya kita dari kedua bilangan yang sama ini, 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 2 ini, kalau ada yang sama bilangan pokoknya, maka kita ambil yang terkecilnya ya, kita ambil yang terkecilnya. Kebalikan dari apa ini, dari kata pokoknya, faktor persekutuan terbesar. Kalau bilang di sini terbesar, maka kita ambil bilangan pokoknya yang terkecil ya, yang terkecil, yaitu yang kita ambil 2 pangkat 2 ya, 2 di pangkat 2. Nah, jadi 2 pangkat 4 ini gugur, yang kita ambil 2 pangkat 2. Nah, inilah EPB-nya itu. Nah, EPB-nya adalah 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 sama artinya 2 dikali 2, yaitu sama dengan 4. Jadi EPB-nya 4. Sudah paham Bapak Ibu, adik-adikku di rumah, cara penentuan FVB tersebut? Mudah-mudahan paham ya dari penjelasan saya. Mungkin sedikit saya jelaskan kenapa kok kebalikan, kenapa diambil yang pangkat kecil. Karena di sini kalau kita rinci lagi ya, saya jelaskan di atas ini saja ya. Misal 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini 4 kali. Sementara yang di bawahnya 2 dikali 2. Ini kan 2 sama. Nah, ini sama. Ini juga sama, 2 pangkat 2. Di atas masih ada 2-nya, sisanya 2 buah. Sementara di bawah itu tidak ada kosong, maka ini menjadi gugur. Maka inilah yang sama itu adalah 2 dikali 2. Ini yang sama itu. Bilangan kedua bilangan ini sama-sama ada 2. Ini juga 2, maka kita menjadi 2 kali 2 sama dengan ini, 2 kali 2 4. Nah, jadi tidak semua angka 2 itu kita ambil, tapi ambil yang sama gitu ya, bilangan pokok yang sama. Sampai sini mungkin saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum paham, maka silakan ajukan pertanyaan lewat komentar di channel Hasan Beri. Insyaallah kita ketemu besok dengan penentuan FVB dengan cara yang kedua ya. Insyaallah kita berjumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.